naikkan satu pujian nomor 421. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. 421, damai anugerah Tuhan. Di hatiku ada lagu. Di hatiku ada lagu gembira dan sangat penuh. Berkali-kali ku seru, damai anugerah Tuhan, damai, 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 damai yang mengherankan, ya damai yang amat permana, damai anugerah Tuhan. Bait kedua, Kristus yang tersalib memberi perdamaian dalam hati, landasan berkat ilahi, damai anugerah Tuhan, damai, 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 damai yang mengherankan, ya damai yang amat permana, damai anugerah Tuhan. Bait ketiga, ku hidup di dalam Yesus, dekat pada sisinya terus. Ku damai karena ditebus, damai anugerah Tuhan, damai, 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 damai yang mengherankan, ya damai yang amat permana, damai anugerah Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya mau mengajak kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 5. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan sampai dengan ayat 18 saja. 1 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Memang lembaga Alkitab memberikan judul penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Tidak apa-apa ya, saya buka masker ya. Biar oke. Bapak Ibu, mari saya jemput kita bangkit berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh.
apapun juga penyakitnya. Ayat 5. Di situ ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup kami, memelihara, memberkati, memimpin kami, sehingga pada saat ini kami dapat bersama berkumpul di tempat ini, memuji menyembah Tuhan, menaikkan kesaksian pujian yang kami berikan juga kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong mengajar kami, agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami dimampukan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Bantulah hamba-Mu yang akan menyampaikannya Bapa. Biar dalam pertolongan Roh Kudus dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami akan dosa kami. Berfirmanlah kepada kami pada saat ini Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan kembali membaca ayat 5 dan ayat 6. Dikatakan di sana, "Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, 'Maukah engkau sembuh?'" Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang konteks ini kita melihat Yesus ada di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba dikatakan. Dan di dekat itu ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani memang disebut Bethesda. Kenapa disebut Bethesda? Karena ada 5 serambinya. Firman Tuhan mengatakan dalam ayat 2 ya, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Apa itu serambi? Memang saya coba mengerti ya, apa itu serambi, dan saya coba melihat kamus bahasa Indonesia. Apa itu serambi? Dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa serambi adalah beranda atau selasar yang agak panjang bersambung dengan induk rumah. Dan ini biasanya lebih rendah daripada induk rumah. Dan kalau kita misalnya keluar dari ruangan ini di depan sana ya, nah itu ada serambi namanya kalau itu panjang ya.
Dan memang diberitahukan di sini bahwa serambinya itu agak panjang ya dalam kamus bahasa Indonesia. Ada hal yang lebih menarik lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan bahwa dalam bahasa Ibrani kolam itu disebut Bethesda karena ada 5 serambinya. Dalam pengertian nomor-nomor di Alkitab, nomor 5 itu mengandung arti belas kasihan ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa dikatakan nomor 5 adalah belas kasihan? Memang ya, kalau dalam nomor 6 itu memang itu adalah menunjuk atau mengartikan manusia ya. Mengapa? Mengingat hari penciptaan Tuhan, manusia diciptakan pada hari ke-6 ya. Dan hari itu dimana semua sudah diciptakan Tuhan dan manusia yang paling terakhir. Nomor 7 itu adalah nomor kesempurnaan atau kekudusan ya. Karena kita tahu juga bahwa Allah ya, ketika telah selesai di dalam menciptakan segala sesuatu, apa yang dilakukannya pada hari ke-7? Dia memberkati, menguduskan. Mari kita lihat sebentar Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat dikatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah mengapa kolam itu disebut Bethesda karena ada 5 serambinya. Ini menunjuk bahwa daerah itu atau tempat itu adalah tempat menaruh belas kasihan ya. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan, kita kembali kepada Yohanes pasal yang ke-5 ayatnya yang ketiga dikatakan, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Maukah engkau sembuh? Itu pertanyaan. Itu pertanyaan yang diberikan Yesus ketika ia melihat ada seorang yang sakit. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mau mengajak kita melihat dari firman Tuhan pada pagi hari ini, Yohanes pasalnya yang ke-5, dengan tema suatu panggilan untuk berubah. Suatu panggilan untuk berubah, maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini mendatangkan kesempatan untuk perubahan dari keadaan sakit ke dalam keadaan sehat. Ini adalah satu panggilan perubahan. Maukah engkau sembuh? Yang pertama, kita melihat keadaan dan persoalan yang dihadapi oleh orang sakit ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari ayat 5 diberitahukan ada seorang yang sudah sakit 38 tahun lamanya. Memang kita tidak tahu apakah orang ini sakit dari lahir atau tidak. Kita juga tidak diberitahu juga usia orang ini saat itu. Tetapi dengan jelas firman Tuhan memberitahukan bahwa orang ini sudah sakit menderita selama 38 tahun. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang penyakit membuat orang menderita ya. Makanya kalau ditanya siapa yang mau sakit, pasti nggak ada yang mau angkat tangan. Benar ya? Siapa yang mau sakit? Pasti nggak ada. Saya sendiri pun nggak mau sakit ya. Karena memang penyakit itu membawa penderitaan. Penyakit itu memberikan kesedihan. Menderita apa? Menderita menahan sakit yang dialami. Menderita apa lagi? Menderita banyak uang yang dikeluarkan untuk berobat. Menderita apa lagi? Pikiran dan tenaga. Banyak hal yang dirasakan kalau memang mengalami sakit. Beberapa waktu yang lalu, bulan yang lalu ya, saya kena COVID. Menderita juga. Bukan hanya saya menderita, keluarga saya juga menderita. Orang-orang di sekitar saya menderita.
harus ikut merawat. Bahkan bisa juga sampai terkena apa? Ya, pengaruh atau tertular COVID ya. Namanya sakit itu nggak enak. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bahwa orang yang ada di Serambi itu, salah satu yang kita lihat di sini, ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Bukan hanya menderita, tapi juga sedih. Sedih karena apa? Ya, mana ada di sini orang yang sakit tertawa bahagia? Ada? Nggak ada. Puji Tuhan, saya gagal jantung atau lain sebagainya. Saya senang, nggak ada itu. Pasti yang namanya orang sakit pasti sedih, ya. Kalau kita juga mendapat kabar dari keluarga ada orang yang kita kasihi sakit, bagaimana perasaan kita? Sedih. Aduh, misalnya orang yang saya kasih, ayah saya, ibu saya, atau siapa gitu ya, kakak adik saya, mereka sakit. Kita dengar sakitnya parah. Bagaimana perasaan kita? Sedih. Mari kita memahami bahwa orang ini menderita. Bukan hanya menderita, dia juga sedih dengan keadaan yang dia alami. Ini keadaan yang tidak mengenakan. Ini juga bukan waktu yang pendek yang dialami orang ini. 38 tahun lamanya sakit. Apa harapan-harapan yang diinginkan? Pasti ada harapan, benar ya? Pasti ada harapan. Saya mau sembuh, saya mau bisa beraktivitas lagi, saya mau bisa jalan-jalan, saya mau bisa melihat keadaan di luar. Tapi apa yang terjadi? Saya harus seperti ini. Pasti ada harapan-harapan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, bahkan kita melihat orang yang sakit ini ada di Serambi ini juga mengharapkan kesembuhan dengan menjadi yang pertama masuk ke dalam kolam itu. Memang diberitahukan mengapa ada berkumpul di situ orang sakit, sejumlah besar orang sakit. Karena dikatakan di dalam ayat yang keempat, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu, dan barang siapa sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Itulah mengapa orang ini ada di Serambi ini, karena dia ingin sekali ketika kolam itu sesudah berkencang dia masuk ke dalam sembuh. Tapi rupanya selama 30 tahun itu, 38 tahun itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi. Dan dia masih sakit. Kelihatannya usahanya sia-sia. Dia tidak pernah menjadi yang pertama. Bahkan kalau kita membaca, ya, banyak juga orang sakit yang mau berlomba-lomba terjun ke dalam kolam itu. Tetapi ada banyak memang yang mau berlomba-lomba. Sehingga apa? Sehingga dia tidak ada kesempatan. Keadaan orang ini apa Bapak Ibu? Sakit selama 38 tahun. Persoalannya apa? Selama waktu itu belum juga dia sembuh. Apa yang terjadi dengan keadaan seperti ini? Biasanya putus asa ya. Ya sudahlah. Mau bagaimana lagi? Saya sudah mengalami ini. Ya sudahlah, putus asa. Ya sudahlah, tidak bisa melakukan segala sesuatu. Hati-hati Bapak Ibu. Bahaya keadaan putus asa. Mengapa? Karena keadaan yang paling menyedihkan adalah ketika kita sudah merasa terbiasa dan puas di dalam keadaan itu, dan sudah putus asa, padahal masih ada yang lebih baik daripada itu. Memang keadaan sekitar, lingkungan, dunia ini memang tidak dapat memberikan keadaan yang lebih baik, tetapi ada Tuhan yang Maha Kuasa yang dapat memberikan perubahan yang jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Kita memang tidak mengalami sakit secara fisik, tetapi semua manusia memiliki sakit penyakit yang sama, yaitu apa? Dosa. Dosa membuat kita menderita. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa mendatangkan murka Allah. Dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Apa itu maut? Kematian.
Tidak sedikit orang yang mau mengalami kematian atau mengakhiri hidup sebelum dia mati ya. Banyak orang yang menderita dulu baru meninggal, betul? Ya, sedikit jumlah orang yang memang tiba-tiba dalam keadaan tidur meninggal ya. Itu memang harapan juga ya, tidak mengalami penderitaan. Sedikit orang yang seperti itu ya. Tetapi memang ya, dosa membuat kita mengalami penderitaan. Dosa menjauhkan kita daripada Allah. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap engkau ialah segala dosa kita. Roma 1 ayat 18. Dosa itu mendatangkan murka Allah. Inilah penyakit yang menimpa semua orang, Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan kita merasa terbiasa dalam penyakit. Sudahlah, saya manusia berdosa. Ya sudahlah, saya akan hidup terus dalam dosa. Jangan kita senang dalam keadaan ini. Jangan putus asa bahwa kita tidak akan sembuh dari penyakit ini. Percaya, di dalam Tuhan selalu ada yang terbaik. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika orang sakit ini ada di serambi ini, apa yang diharapkan? Dia sebetulnya mengharapkan kesembuhan. Tetapi memang selama waktu itu tidak ada perubahan dalam kehidupannya. Memang manusia tidak dapat, segala usaha manusia tidak dapat membuat manusia itu jauh lebih baik. Harus ada campur tangan Tuhan, benar. Keselamatan kita pun bukan hasil usaha kita. Efesus 2:8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, dikatakan. Perubahan terjadi dalam hidup kita. Itu bukan melalui usaha kita. Itu bukan melalui tindakan kita. Perubahan terjadi bisa dilakukan karena karya Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa keadaan yang terjadi? Apa keadaan yang dihadapi dan persoalan yang dialami oleh orang ini berada? Sudah 38 tahun lamanya sakit. Yang kedua, kita mau melihat tawaran Yesus kepada orang itu. Apa tawaran Yesus kepada orang ini dalam ayat 6? Mari kita melihat. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Tawaran Yesus kepada orang sakit itu, maukah engkau sembuh? Ini adalah tantangan untuk berkeputusan atau mengambil keputusan penting. Ini adalah tawaran yang luar biasa, yang tidak didapat oleh orang yang lain yang sakit juga di serambi itu. Yesus langsung tertuju kepada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Yesus di dalam kemahakuasaannya mau memberikan perubahan yang besar dan ajaib terhadap orang ini. Yesus mau mengubah orang ini yang tadinya dalam keadaan sakit menjadi sehat. Yesus Maha Kuasa. Dia dapat melakukan apapun, bahkan yang tidak mungkin dapat menjadi apa? Dapat menjadi mungkin. Yesus berkata kepada orang yang 38 tahun sakit, maukah engkau sembuh? Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Yesus memberikan pertanyaan ini, maukah engkau sembuh? Memang kalau kita melihat dalam pasal yang kedua ya, konteks ya, apa yang dilakukan Yesus, perbuatan apa yang kita lihat. Ketika ada perkawinan di Kana dan Yesus ada di sana. Dan ketika mereka mengalami masalah yaitu kehabisan anggur, apa yang dilakukan Yesus? Dalam Yohanes 2 ayat 7 sampai 10, Yesus mengubah air yang ada di dalam tempayan-tempayan menjadi anggur yang terbaik. Dalam pasal 4 ayat 46 sampai dengan ayat 54, ketika Yesus ada di Kapernaum dan ada seorang pegawai istana, anaknya sakit hampir mati, dan pegawai istana itu datang kepada Yesus meminta dia datang dan menyembuhkan anaknya. Apa yang dilakukan Yesus? Dia hanya mengatakan, anakmu hidup. Pada saat itu, dan benar terjadi. Walaupun berbeda tempat, walaupun jarak yang jauh, tetapi di saat Yesus berfirman, di saat itulah tergenapi. Amin. Di saat Yesus berfirman, disitulah terjadi. Siapa yang dapat melakukan itu? Hanya Yesus yang dapat melakukan.
Apakah Yesus tidak dapat menyembuhkan orang yang 38 tahun sakit? Yesus dengan mudah bisa menyembuhkan. Tapi kenapa Yesus tidak menyembuhkan langsung? Mengapa Yesus tidak menyembuhkan orang sakit ini dan tidak langsung menyembuhkannya? Yesus mau kita benar-benar merespon firman-Nya. Yesus mau kita menanggapi firman-Nya. Dalam hal ini adalah tawarannya. Maukah engkau sembuh? Itu pertanyaan yang diberikan kepada orang ini. Maukah engkau sembuh? Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan mau kita benar-benar ada keputusan yang sungguh untuk melakukan apa yang Dia katakan. Kebanyakan memang keadaan dan kondisi kita adalah sebab dari keputusan-keputusan kita sendiri. Kita mengambil keputusan untuk tidak menerima Tuhan Yesus, makanya kita akan mengalami apa? Hukuman dosa. Padahal Tuhan sudah berikan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Percayalah kepada Aku. Bukankah Yesus bisa menyelamatkan semua orang? Benar? Yesus bisa menyelamatkan seorang, tapi Tuhan mau ada respon yang baik dalam hidup manusia. Yesus mau agar kita benar-benar memang menanggapi firman. Mari kita melihat ya, Ibrani 3 ayat 13 sampai 15. Ibrani pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dikatakan di sini Ibrani 3 ayat 13 sampai 15. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena Kristus telah beroleh bagian, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus memberikan tawaran kepada orang sakit itu, maukah engkau sembuh? Yesus mau menunjukkan kuasanya, maukah engkau sembuh? Bagaimana seharusnya sikap yang benar? Mari ambil keputusan yang benar untuk merespon tawaran Tuhan. Saya mau sembuh. Itu yang Tuhan mau. Ketika ada tawaran Tuhan, ketika ada janji Tuhan, ada perintah Tuhan yang diberikan, Tuhan mau kita merespon dengan benar. Tuhan mau kita memang mengatakan, iya Tuhan, saya mau. Ketika kita mengetahui bahwa ya hanya Yesus saja satu-satunya yang dapat membawa kita kepada Allah. Hanya Yesuslah yang bisa menyembuhkan sakit dosa kita. Dosa kita bisa dihapus, disucikan kalau kita memang mau percaya beriman kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Percayakah kamu akan perkataan itu? Percayakah engkau akan ayat itu yang mengatakan demikian? Mari kita merespon dengan benar. Mari kita mengambil keputusan dengan benar, mau menanggapi firman Tuhan. Yang ketiga, jawaban yang diberikan orang itu tentang keadaannya Bapak Ibu. Kita kembali ke Yohanes pasalnya yang kelima. Jawaban yang diberikan orang itu tentang keadaannya dalam ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Bapak Ibu, kita melihat di sini bahayanya kebergantungan pada manusia. Ya. Orang sakit itu belum memahami tawaran yang diberikan Tuhan Yesus. Orang itu belum tahu bahwa pribadi yang ada di hadapannya dan yang memberi tawaran itu adalah pribadi yang maha kuasa. Pribadi itu lebih besar kuasanya dan melebihi malaikat Tuhan yang menggoncangkan air kolam itu. Namun orang sakit ini masih bergantung pada manusia. Apa yang dapat dilakukan manusia? Sama-sama memiliki kepentingan masing-masing, betul? Mungkin yang lain, tolong saya dulu, sini udah mau goncang airnya. Yang di sana bilang, tolong saya dulu. Apa yang bisa dilakukan manusia?
Bahkan Yeremia 17 ayat 5 dan 6 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tidak ada yang dapat dilakukan manusia untuk menyelesaikan penyakit itu. Bahkan orang sakit ini yang 38 tahun lamanya sakit juga mempersalahkan orang lain dengan mengatakan, sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Kebanyakan di antara kita banyak menyalahkan orang lain untuk keadaan mereka, padahal sesuatu dapat berubah. Jangan bergantung pada orang lain dan mempersalahkan orang lain dengan keadaan yang kita alami. Ketika Tuhan mau berkarya dalam hidup kita, seharusnya kita katakan, ya Tuhan, inilah aku. Ya Tuhan, pakailah aku. Ya Tuhan, ini saya. Itu seharusnya jawaban yang diberikan di saat kita merespon tawaran dari Tuhan. Maukah engkau sembuh? Namun jawaban apa yang diberikan orang sakit ini? Aduh, gak ada orang yang bisa menurunkan aku. Tidak ada yang bisa menolong aku. Sementara saya jalan ke sana, sudah ada orang lain yang nyemplung ke dalamnya. Ya, terlambat sudah. Dia tidak tahu, sebetulnya dia sedang berhadapan dengan pribadi yang maha kuasa. Pribadi yang sudah memberikan tawaran. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Ketika Tuhan mau melakukan sesuatu yang ajaib dan besar dalam hidup kita, jangan kita melihat pada orang lain. Wah, dia gak ada, waduh dia bagaimana? Wah, si itu lagi melakukan ini. Seharusnya kita fokus pada Tuhan. Seharusnya kita merespon panggilan Tuhan. Iya Tuhan, saya mau. Ini saya Tuhan. Bagaimana Musa ketika dia dipanggil Tuhan ya? Dalam Keluaran pasal 3 ayat 9-14. Mari kita melihat sebentar Keluaran pasal yang ketiga, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Memang orang Israel menderita di tanah Mesir ya. Dan mereka berseru kepada Tuhan. Dalam ayat 9, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepada aku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Lalu firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Ketika Musa memang mendapat tantangan dari Tuhan, memang ya dia merasa ya, siapa saya harus menghadap siapa? Firaun, Raja Mesir, betul? Tapi sebetulnya seharusnya Musa menyadari bahwa yang menyuruh dia adalah pribadi yang melebihi siapa? Firaun. Kalau ditanya namanya, katakan, aku adalah aku. Aku yang telah melakukan tanda yang begitu besar. Aku yang telah membentuk engkau. Aku yang telah membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Akulah aku. Aku adalah Allah yang tidak pernah berubah. Aku adalah Allah yang selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak, bagi umat. Makanya ketika umat Israel dalam penderitaan, mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan mau melepaskan mereka, benar? Seharusnya kita mengatakan, Tuhan, ini aku. Sama seperti Yeremia dalam pasal 1 ayat 4-8 ya. Ketika Yeremia dipanggil Tuhan, dia mengatakan, Tuhan, saya masih muda ya, saya tidak pandai bicara. Tuhan mengatakan apa? Siapa yang buat muda? Siapa yang membuat lidah? Siapa yang membuat mulut? Ya, kepada siapa engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Aku akan menyertai engkau.
Seharusnya jawaban yang diberikan ketika kita mendapat tantangan atau tawaran dari Tuhan, seharusnya kita mengatakan, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Tuhan, iya Tuhan, saya mau sembuh. Saya mau dilepaskan dari belenggu dosa. Saya tidak mau lagi hidup dalam dosa. Saya mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena saat ini di hadapan saya ada pribadi yang luar biasa. Di hadapan saya ada pribadi yang bisa mengubah keadaan yang sakit menjadi sehat, sembuh. Maukah engkau sembuh? Ini adalah suatu panggilan untuk perubahan. Jawaban yang diberikan orang itu memang bergantung kepada manusia. Dan seharusnya kita harus bergantung kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu, ada perintah yang didapat orang itu dari Tuhan. Apa perintahnya? Mari kita kembali kepada Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat 8 dikatakan, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini adalah tuntutan yang diminta Tuhan kepada orang itu. Orang sakit ini taat dan ikut apa yang diperintahkan Tuhan sehingga mengalami kesembuhan dari Tuhan. Lihat ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Kalau kita mau taat akan perintah Tuhan, kita akan mengalami perbuatan besar Tuhan dalam hidup kita. Kuncinya apa? Taat akan perintah Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus menasehati, memperingatkan dia, kalau sudah sembuh jangan berbuat dosa lagi. Ayat 14, mari kita melihat. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Kalau sudah sembuh jangan berbuat dosa lagi. Bila sudah mengalami kesembuhan, diperingatkan jangan berbuat dosa lagi. Mari hidup dalam kehendak Tuhan. Mari hidup menyenangkan Tuhan. Kita akan mengalami perubahan yang besar apabila kita mau taat dan ikut apa yang diperintahkan Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan dari firman-Nya, dari janjinya, kalau kita memang mau taat akan perintah Tuhan. Mohon maaf. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang saya memang kita akan menikmati janji Tuhan kalau kita mau taat akan firman. Orang-orang yang taat akan perintah Tuhan pasti akan mengalami sukacita dan mengalami berkat Tuhan. Dari contoh dari perjanjian lama kita melihat Nuh dalam Kejadian pasal yang ke-6. Manusia sejamannya jahat sekali, tidak menyenangkan Tuhan. Tapi hanya Nuh dan keluarganya yang memang mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Tuhan berfirman kepada Nuh, Nuh buatlah bahtera dengan perincian sebagai berikut, bla 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 bla. Dari ayat itu kita lihat Nuh taat. Nuh melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Berkali-kali kalau kita membaca mengenai cerita Nuh dan air bah, Nuh melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Siapa yang hidup dari orang-orang sejamannya? Hanya Nuh, keluarganya, 3 anaknya, 3 mantunya dan istrinya. Mengapa? Karena mereka taat akan perintah Tuhan. Mereka ikut akan apa yang diperintahkan Tuhan. Mereka aman karena mereka ada di dalam bahtera. Di luar bahtera memang binasa, mati. Tapi di dalam bahtera aman. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, di dalam Tuhan Yesus kita aman. Amin. Di luar Tuhan Yesus kita akan binasa. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Ketika kita mendengar Injil, mendengar kabar keselamatan, kita mendengar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, dan kita taati, kita lakukan, kita akan mengalami sukacita, kita akan mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kita.
ketika kita memang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita akan menikmati kehidupan kekal itu di surga nanti. Ketika kita memang sudah meninggal ya, mati secara tubuh, dan kita akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia di surga. Tetapi ketika kita sudah mengimani Yesus, saat ini pun kita mengalami apa? Sukacita dalam hidup kita. Karena kita punya apa? Kita punya janji Tuhan. Dalam 1 Yohanes 5:13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya. Tuhan memberi perintah. Ya, setiap orang yang belum percaya, mari dengar Injil, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Karena hanya Dia yang bisa menyembuhkan penyakit dosa kita. Bukan dokter, bukan tabib, bukan yang lain sebagainya. Hanya Yesus yang bisa mengampuni segala dosa kita. Ketika kita sudah diampuni Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Ya, dikatakan dalam ayat 14, kamu telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Apa artinya? Kalau kita sudah disembuhkan Tuhan, mari kita hidup dalam kehendak Tuhan. Mari kita hidup dari menyenangkan Tuhan. Mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman-Nya, mari kita lakukan. Ibrani 10 ayat 24-25. Janganlah kita menjauhkan diri ya. Supaya ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi mari kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan setia. Karena firman Tuhan mengajak kita melarang kita untuk absen ibadah. Janganlah kita menjauhkan diri, dikatakan. Kalau ada kata jangan berarti apa itu? Perintah atau larangan? Larangan. Jangan sentuh ini, jangan ambil ini. Ya, kan kalau tetangga kita mengatakan ya kalau supaya hidup kita diterima ya menjauhi larangannya, melakukan perintahnya, dikatakan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita melihat kata jangan, itu artinya harus dihindari untuk tidak dilakukan. Jangan menjauhkan diri, artinya kita datang beribadah. Jangan khawatir, dalam Matius pasal 6, artinya kita berserah pada Tuhan. Tuhan pemelihara hidup kita. Kita yang sudah menjadi anak Tuhan, kita yang sudah menjadi anggota jemaat, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan, dikatakan. Itu perintah Tuhan. Kalau kita taati, kita akan menikmati berkat yang Tuhan berikan. Kita taati firman Tuhan, kita ikuti firman Tuhan, berkat Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kita akan menikmati. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu, dikatakan, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bila kita memang menaati apa yang dikatakan firman Tuhan, kita akan menikmati berkat yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang taat akan perintah Tuhan pasti mengalami sukacita dan berkat yang besar. Nuh, dia diselamatkan Tuhan karena dia ada di dalam bahtera, karena dia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Orang-orang yang tidak taat akan perintah Tuhan dan tidak mau mendengar berita yang disampaikan oleh Nuh, binasa oleh air bah itu. Abraham, ketika Tuhan memanggil dia untuk keluar dari negerinya, dari sanak familinya dalam Kejadian pasal 12, janji Tuhan kepadanya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, dikatakan. Dan puji Tuhan, Abraham taat, walaupun dia tidak tahu mau pergi kemana, tapi dia taat akan perintah Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan memang membuat dari keturunannya suatu bangsa yang besar. Bahkan orang-orang percaya disebut anak-anak Abraham. Karena apa? Karena meneladani iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah yang benar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita tahu dari firman Tuhan dan ada yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita, sebetulnya tuntutan Tuhan itu tidak sulit.
Yang perlu kita lakukan hanyalah untuk ikut dan menaati. Banyak hal tidak ada perubahan karena kita memang memberontak terhadap firman Tuhan daripada mematuhi firman Tuhan. Mari kita melihat 1 Yohanes pasal yang kelima ayatnya yang ketiga. Apa dikatakan di sana dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ketiga? Dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Tidak berat kalau dasarnya apa? Kasih, betul? Kalau kita mengasihi, ya itu nggak berat kita melakukannya. Ya. Mari flashback ya, misalnya bapak ibu yang sudah menikah zaman pacaran dulu ya. Saya ingat sekali ya sama istri saya. Karena mengasihi dia, ya dia pulang sekolah kitab, karena pada waktu itu dia tinggal bersama dengan Miss Karen ya. Saya antar jalan kaki ya. Padahal ya lumayan juga ya. Pulangnya jalan lagi. Kenapa mau melakukan itu? Kenapa itu tidak berat? Karena ada apa? Ada kasih, ada cinta, betul ya? Kalau kita mengasihi Tuhan, ya kita akan menuruti perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 15, jika engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, dikatakan. Jadi ketika kita mau mengalami perubahan dalam hidup ini, ada panggilan Tuhan, suatu panggilan perubahan. Maukah engkau sembuh? Ketika Tuhan memberikan perintah, mari kita taati. Ketika Tuhan memberikan apa yang harus kita lakukan, mari kita lakukan. Kita hidup dalam kehendak Tuhan. Pertanyaannya adalah, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita? Kalau kita masih mengalami penyakit yang dialami, yaitu dosa, Tuhan bisa memberi kesembuhan, amin. Tuhan bisa melepaskan kita dari penyakit dosa itu. Bagaimana caranya? Kalau kita membuka hati kita, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dia juga yang berbicara kepada Anda, maukah engkau sembuh? Tuhan gampang saja menyelamatkan kita. Tapi Tuhan mau juga kita sebagai pribadi yang punya perasaan, pikiran, kehendak, biarlah kehendak kita juga mau tunduk kepada Tuhan. Kalau ada di antara kita yang memang masih dalam keadaan sakit karena dosa, Tuhan saat ini memberi tawaran, maukah engkau sembuh? Tuhan mau membuat perubahan besar dalam hidup Anda. Kalau mau membuka hati menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Bagi kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, kita diperingatkan, kamu sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Mari kita hidup dalam kehendak Tuhan. Mari kita hidup dalam firman Tuhan. Mari kita hidup menyenangkan Tuhan. Bagaimana caranya? Mari kita lihat firman. Mari kita lihat Alkitab, apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini. Saya memberikan beberapa contoh hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan. Jangan absen ibadah. Sebagai orang percaya kita berbuat baik. Ya, kita memberikan persepuluhan kita kepada Tuhan. Kita mendukung hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan. Ya, sebagai keluarga, kepala keluarga mengasihi istri. Istri tunduk kepada suami. Anak-anak taat kepada orang tua. Ya, kita punya atasan, kita hormat pada atasan kita. Kita ikut atau tunduk kepada mereka. Sebagai bawahan kita harus bekerja dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ada banyak hal. Kalau kau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Mari kita hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala. Kita bersyukur Bapak Ibu karena Tuhan Yesus Maha Kuasa. Tuhan Yesus dapat menyembuhkan penyakit dosa yang menghinggap pada semua manusia. Dosa-dosa kita bisa disucikan, dikuduskan, diampuni kalau kita memang mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Pertanyaannya adalah, maukah engkau sembuh? Kalau ada di antara kita saat ini, hari ini, yang belum mengalami kesembuhan karena penyakit dosa itu dan mau menerima Tuhan Yesus, mau menerima tawaran Tuhan Yesus, maukah engkau sembuh? Dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Silakan angkat tangannya. Saya akan membimbing Bapak Ibu Saudara untuk
menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat? Kalau ada yang mau merespon panggilan Tuhan, maukah engkau sembuh? Ada? Puji Tuhan kalau kita sudah memang menerima Tuhan Yesus semua. Mari kita ingat perkataan Tuhan. Kamu sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Ketika kita sudah disembuhkan oleh Tuhan, mari hidup kita semakin menyenangkan Tuhan. Mari hidup kita semakin hidup dalam kehendak Tuhan. Mari kita berbuah bagi jemaat ini. Apa yang bisa kita lakukan? Bukan hanya sekedar kritikan yang bisa kita berikan, tetapi apa yang bisa saya lakukan untuk kemajuan jemaat ini? Apa yang saya bisa berikan agar jemaat Tuhan ini semakin bertumbuh? Engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan pada siang hari ini, mengingatkan kami bahwa Tuhan Maha Kuasa, dapat menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi manusia, terlebih khusus penyakit yang menghinggapi manusia, yaitu dosa. Bapak, terima kasih untuk Tuhan Yesus yang mengasihi kami, rela menyerahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga kami yang sudah menerima Tuhan Yesus, kami dikuduskan, disucikan. Bapa, ajar kami untuk kami hidup benar di hadapan-Mu, untuk hidup menyenangkan Engkau ya Bapa. Bapa, tolong kami untuk berkata tidak dalam kami melakukan dosa. Ajar kami untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Beri kami kekuatan melakukan firman-Mu Pak yang telah kami dengar. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita nyanyikan 415 masih tetap janji Tuhan. Masih tetap janji Tuhan, walau yang lain runtuh, sabdanya yang dinyatakan tinggal tetap teguh dalamnya. Biarpun gunung pindah, langit bumi berubah, janji setia Allah, kokoh selamanya. Bait 2 putra. Pada Abraham janji Tuhan, amin. Lihat ke angkasa, bagai bintang bertebaran, gak keturunannya. Sama-sama. Biarpun gunung piang, langit bumi berubah, janji setia Allah, kokoh selamanya. Bait ketiga putri. Walau di bawah Fir'aun, umatnya tertindih, amin. Namun kelak Israel pun masuk negeri janji. Sama-sama. Biar gunung pindah, langit bumi berubah, janji setia Allah, kokoh selamanya.
kita